Halo boys, kembali lagi di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola TV dan Gadget. Review set-top box kali ini saya akan coba salah satu brand lokal terkenal yang banyak mengeluarkan produk smartphone, yaitu Advan. Jadi penasaran spek dan fiturnya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Advan merupakan sebuah perusahaan elektronik asal Indonesia yang menghasilkan berbagai macam perlengkapan elektronik seperti smartphone, speaker, dan router. Saat ini Advan sudah merambah ke set-top box dengan produk Advan DigiPro hanya dengan harga sekitar 170 ribuan yang relatif murah. Dari ukuran box sama seperti ukuran box set-top box pada umumnya, yang didominasi warna biru tua. Pada bagian depan terdapat tulisan Advan DigiPro dengan gambar unit set-top box beserta remote dan beberapa fitur seperti 1080p Full HD, DVB-T2, fitur EPG, PVR, MPEG-4, USB 2.0, H264, IWS, dan Time Shift. Di bagian kanan, kiri, dan bawah terdapat identitas produk yaitu Advan DigiPro, dan di bagian atas terdapat informasi SNI, postel, dan informasi pembuatan di Indonesia oleh PT Bangga Teknologi Indonesia. Sementara pada bagian belakang terdapat beberapa informasi fitur seperti fitur record, tuner untuk siaran digital, support USB, dan yang paling menonjol yaitu klaim garansi 1 tahun oleh Advan. Dalam paket pembelian, kita akan mendapatkan satu buah unit set-top box dengan ukuran yang minimalis, adaptor terpisah, remote USB, kabel RCA, buku manual, dan kartu garansi. Untuk unit set-top box, ukurannya hanya 10 cm x 7 cm. Pada bagian depan set-top box terdapat satu port USB untuk dongle Wi-Fi, flash disk, atau hard disk. Selanjutnya ada display indikator set-top box, tombol channel up, channel down, dan power. Ukuran set-top box yang kecil biasanya membuat unit mudah panas saat digunakan. Pada panel depan hanya ada 3 tombol yang menurut saya sangat kurang jika terjadi kerusakan pada remote karena kurang lengkapnya tombol pada set-top box. Di bagian atas terdapat motif seperti tumpukan bata yang cukup unik. Di samping kanan dan kiri juga tidak terdapat lubang udara. Hanya terdapat pada bagian bawah dengan stiker Advan DigiPro, model DVB 10KK, power DC in 5V 1 ampere untuk adaptor. Sementara untuk pada konsumsi sekitar 8 watt. Dan juga stiker SNI yang menunjukkan bahwa produk ini sudah sesuai standar Kominfo, serta bisa dicek dalam web Kominfo juga. Di bagian belakang ada port RF in, port RCA 3 warna, merah, putih, dan kuning untuk TV yang masih menggunakan input AV, port HDMI untuk TV yang sudah support HDMI. Kemudian port power adaptor dengan daya 5V. Tidak ada port loop out atau RF out. Adaptor terpisah dengan daya 5V. Set-top box dengan adaptor terpisah biasanya membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Kalaupun terjadi konslet yang akan rusak biasanya adaptornya, bukan mesin set-top boxnya. Jadi tinggal beli adaptor baru tanpa harus servis set-top boxnya. Selanjutnya kabel RCA yang panjangnya sekitar 50 cm untuk menghubungkan TV ke set-top box. Karena belum dilengkapi kabel HDMI, jadi untuk TV yang sudah support HDMI lebih baik menggunakan kabel HDMI agar tampilan lebih jernih dan tajam. Remote set-top box yang sudah dilengkapi dengan tombol-tombol shortcut seperti EPG, GoTo, Record, dan lain-lain. Jadi tidak perlu repot akses menu terlebih dahulu untuk ke fitur tersebut. Namun tombol sedikit keras saat ditekan. Tapi untuk sensitivitas sensor nanti akan saya coba.
Buku manual yang cukup lengkap mulai dari instalasi hingga pemasangan sudah detail dijelaskan. Advan memberikan garansi resmi 1 tahun untuk perbaikan dan spare part, dan dilengkapi alamat detail service center pada masing-masing kota. Jadi tidak perlu bingung atau ragu untuk klaim garansinya. Untuk review kali ini, saya menggunakan antena outdoor PF-U25 dengan ketinggian sekitar 5 meter dan TV merek Xiaomi dengan ukuran 32 inch yang berlokasi di Surabaya. Untuk pemasangan antena outdoor, pastikan antena mengarah ke pemancar terdekat agar sinyal dan channel yang diperoleh bisa lebih banyak. Saya akan menunjukkan penggunaan kabel RCA dan HDMI. Untuk pertama, kabel RCA. Biasanya ada pada TV tabung. Sebelumnya, pasang kabel antena pada port RF in. Lalu pada port set-top box, pastikan setiap port terpasang sesuai warnanya. Merah dengan merah, putih dengan putih, dan kuning dengan kuning. Selanjutnya tinggal sambungkan dengan port pada bagian belakang TV sesuai warna port RCA. Jangan lupa pilih source input pada pengaturan TV. Saat ini saya pilih input AV. Sementara untuk kabel HDMI, pemasangannya juga sama. Sambungkan kabel HDMI pada port set-top box dengan TV. Kemudian pilih source input HDMI. Oh ya, karena menggunakan adaptor terpisah, jangan lupa untuk menyambungkan adaptor ke set-top box, kemudian ke stop kontak yang sudah dialiri listrik. Untuk proses review, saya menggunakan kabel HDMI agar tampilan gambar lebih jernih dan tajam. Setelah set-top box di-on-kan, maka akan langsung muncul panduan instalasi. Bisa disesuaikan dengan lokasi seperti bahasa, tampilan layar, negara, dan kode lokasi. Kemudian tekan OK pada remote. Akan langsung scan channel. Proses scan tidak membutuhkan waktu lama, sekitar 1-2 menit. Langsung mendapatkan 29 channel. Untuk mengetahui kekuatan sinyal yang diperoleh, tinggal klik tombol menu pada remote, maka akan muncul informasi. Contohnya, ini channel Indosiar. Kekuatan dan kualitas sinyal sangat bagus. Channel GTV, kekuatan dan kualitas sinyalnya juga sangat bagus. Selanjutnya saya akan mencoba masing-masing menu dan fitur yang ada pada set-top box Advan DigiPro ini. Pada menu program terdapat fitur edit program seperti mengatur urutan channel, daftar favorit channel, dan lain-lain. Untuk ke fitur ini perlu memasukkan sandi yaitu 06 kali. Cara menggunakannya terdapat pada tombol remote bagian bawah. Merah untuk pindah, hijau untuk melompati, kuning untuk mengunci, biru untuk menghapus, fav untuk favorit channel, dan switch untuk mengubah nama. Tinggal pilih channel yang ingin diedit, misal channel TVRI yang awalnya urutan pertama ingin dipindah. Langsung tekan tombol merah dan pindah sesuai urutan yang diinginkan. Untuk perintah edit lainnya, prosesnya sama. Kemudian fitur EPG berisikan jadwal siaran pada masing-masing channel. Seperti pada channel CNN, terdapat jadwal lengkap, mulai pagi sampai malam. Lalu fitur urut untuk mengurutkan channel dan fitur LCN atau Logical Channel Number. Menggunakan nomor channel berdasarkan oleh penyelenggara jasa MUX. Fitur LCN ini juga bisa di-on-off-kan. Kedua, menu gambar. Berkaitan dengan pengaturan gambar seperti rasio, resolusi, dan format TV. Untuk rasio, aspek terdapat beberapa pilihan ukuran seperti 16:9 widescreen, otomatis, 16:9 pillar box, dan 16:9 pan and scan. 4:3 letterbox. Sementara untuk resolusi ada 1080i, 1080p, 576i, 576p, 720p, 720i, dan format TV. Untuk pengaturan gambar juga bisa disesuaikan dengan keinginan boys di rumah. Menu selanjutnya pencarian channel siaran digital.
penyiaran manual dengan memasukkan nomor frekuensi channel siaran, pengaturan negara, daya antena jika antena menggunakan booster bisa di-on-kan, jika tidak bisa di-off-kan. Kode lokasi berkaitan dengan IWS yang akan mengirim notifikasi jika ada bencana di sekitar wilayah. Kemudian menu waktu, berisikan tentang pengaturan waktu. Kalau di sini saya menggunakan otomatis agar lebih mudah tanpa mengatur waktu. Selain itu juga ada mode tidur. Untuk mematikan set-top box secara otomatis jika tidak ada aktivitas berdasarkan setting waktu yang sudah ditentukan. Sementara untuk fitur power on off, untuk menyalakan dan mematikan sesuai jam yang sudah disetting. Menu pilihan terkait dengan bahasa seperti tampilan layar, subtitle, bahasa audio, dan digital audio. Untuk pengaturan menu ini juga bisa disesuaikan dengan pilihan masing-masing. Selanjutnya menu sistem, mulai dari fitur bimbingan orang tua, untuk masuk menggunakan sandi 06 kali. Dalam fitur ini, fungsinya untuk mengunci siaran berdasarkan usia anak, 10-18 tahun. Bisa digunakan jika khawatir anak-anak menonton siaran tidak sesuai usia. Setel sandi untuk mengubah sandi awal. Kembalikan default pabrik untuk mengembalikan ke pengaturan awal sebelum set-top box disetting dengan memasukkan sandi seperti lainnya. Sementara menu informasi berisikan tentang informasi perangkat seperti model DVB 10KK, versi software, Desember, versi SW, -20 2021. Untuk versi HW, ABL 7.00 R836. Pembaruan perangkat lunak ialah upgrade software. Untuk set-top box Advan DigiPro ini hanya bisa menggunakan USB, tidak bisa secara online. Untuk fitur pengaturan jaringan membutuhkan dongle Wi-Fi. Di sini saya menggunakan dongle MediaTek. Biasanya terdapat notifikasi jika dongle sudah disambungkan. Namun ini tidak ada informasi, jadi langsung ke pengaturan jaringan. Sambungkan dengan jaringan Wi-Fi. Jika sudah tersambung, akan muncul tulisan connected pada Wi-Fi. Langsung ke menu USB dan mencoba Wi-Fi dengan fitur YouTube. Tampilan YouTube pada set-top box Advan DigiPro agak berbeda dari review set-top box sebelumnya. Terdapat kategori berisikan tentang tema video, mulai dari film, musik, hewan, dan lain-lain. Resolusi ada pilihan HD dan SD. Wilayah dan cari. Untuk mencari video, saya akan mencoba untuk mencari channel Tamtam untuk memutar video. Seperti yang bisa dilihat, video bisa berputar lancar tanpa kendala. Fitur multimedia. Untuk mengatur fitur ini dibutuhkan penyimpanan eksternal. Di sini saya menggunakan harddisk Toshiba dengan kapasitas 2 tera. Namun, sayang sekali, file di dalam harddisk sama sekali tidak terdeteksi pada set-top box. Padahal dalam harddisk tersebut banyak file, film, dan foto. Saya sudah mencoba meletakkan video dan foto di luar tanpa memasukkan file. Ternyata sama saja tidak terdeteksi. Selanjutnya saya mencoba menggunakan USB flash disk Toshiba dengan kapasitas 8 GB dan hasilnya file bisa terdeteksi. Untuk mencoba video play, saya memiliki beberapa format video seperti AVI, MOV, web, dan MP4. Setelah dicoba, ternyata format MKV dan web file tidak didukung. Sementara untuk format lainnya ternyata bisa. Seperti pada video, pemutaran film lancar tanpa kendala. Terakhir, saya akan mencoba tombol shortcut pada remote. Mulai dari tombol LR untuk bahasa audio, tombol VAV untuk menampilkan channel favorit, tombol sub untuk subtitle, tombol Goto untuk mengetahui jadwal program, tombol teks untuk mendeteksi informasi teks. Selanjutnya untuk fitur EPG. Kemudian untuk merekam siaran cukup tekan tombol titik merah, maka akan langsung merekam siaran, dan untuk stok tinggal tekan kotak putih. Otomatis file rekaman akan tersimpan pada flash disk. Set-top box Advan DigiPro tidak ada fitur mirroring. Meskipun sudah saya coba menggunakan Micast dan Applecast,
tidak bisa terhubung. Keterangannya no device. Jadi sudah bisa dipastikan set-top box ini tidak bisa untuk mirroring. Itu tadi spek dan fitur dari set-top box Advan Digi Pro. Menurut saya terdapat beberapa kelebihan seperti harga set-top box yang hanya 170 ribuan, sangat ramah kantong tentunya. Proses scan yang cukup singkat dan juga banyak channel yang bisa ditangkap. Adaptor terpisah yang membuat lebih tahan lama untuk usia set-top box. Kalaupun terjadi konslet, yang akan rusak biasanya adaptornya, bukan mesin set-top box. Jadi tinggal beli adaptor baru tanpa harus servis set-top box. Garansi 1 tahun dengan service center yang sudah tersebar di mana-mana. Untuk kekurangannya, port USB yang hanya 1. Sebenarnya masih bisa diakali dengan menambahkan USB hub. Jadi dari 1 port USB bisa tambah jadi banyak port USB. Tombol pada panel depan set-top box sangat kurang, akan menyusahkan kalau misalkan remote tiba-tiba rusak. Sensor remote yang agak delay dan tombol agak keras. Hanya ada fitur YouTube saja untuk online video. Tidak ada TikTok, WeTV, YouTube Kids, dan lain-lain. Tidak adanya fitur mirroring. Set-top box cukup panas selama digunakan untuk mereview sekitar 1 jam non-stop. Itulah beberapa kelebihan dan kekurangan dari set-top box Advan Digi Pro. Jika boys di rumah hanya butuh siaran digital dan fitur YouTube saja, tentunya ini bisa jadi salah satu referensi. Jika ada pertanyaan atau request set-top box apa yang akan direview selanjutnya, bisa langsung komen ya. Maaf jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Jika suka dengan video kali ini, bisa klik tombol like. Sampai jumpa di video berikutnya.